Dua perwira polisi di Bima, Nusa Tenggara Barat ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus peredaran narkotika. Bahkan ex-Kasat Narkoba Polres Bima mengaku bahwa keterlibatannya atas perintah sang Kapolres yang juga sudah jadi tersangka. Dua perwira di Mapolres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat terjerat kasus peredaran narkotika. Salah satu yang terseret adalah Kapolres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat, AKBP Didik Putra. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso bilang, hasil gelar perkara melanjutkan ke proses penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro. Kasus ini berawal dari penangkapan Bribka Karol dan istrinya oleh Polda NTB. Mereka kedapatan memiliki dan melakukan transaksi sabu di asrama polisi. Dari hasil pemeriksaan, diketahui barang haram itu diperoleh dari Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi pada 26 Januari 2026 lalu. AKP Malaungi kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan sabu dan dipecat tidak hormat. Namun, tak mau disalahkan sendiri, Malaungi menuding apa yang dilakukannya adalah atas perintah sang Kapolres. Bahkan dia mengaku memberi langsung uang 1 miliar rupiah dari bandar narkoba kepada sang Kapolres. Kami menjalankan perintah atasan, yaitu Kapolres. Dan Kapolres tersebut adalah yang bernama Ajun Komisaris Besar Polisi Didik Putra Kuncoro SIK MSI. Kami, yaitu Maulangi, menjalankan perintah atasan murni karena dia ditekan, karena dia diperintah melakukan tindak pidana tersebut. Dan konon barang yang ada atau yang ditemukan di dalam ruangan rumah dinas dari Kasat Narkoba tersebut adalah merupakan titipan. Kompolnas mengapresiasi langkah kepolisian yang mengungkap peredaran narkotika yang melibatkan anggota Polri. Namun karena kejahatan narkotika memiliki ciri berjejaring, maka semua pihak yang terlibat harus diusut secara tuntas. Tapi yang pasti narkoba ini kan kerjanya berjejaring, nggak mungkin dia nggak berjejaring. Oleh karenanya jejaring ini harus ditelusurin, tidak hanya soal apakah Kapolres terlibat atau tidak terlibat. Yang juga penting adalah mereka sendiri, para pengedar narkoba juga harus dibongkar sehingga kasus yang sama tidak akan terjadi kepada siapapun. Sungguh memprihatinkan. Aparat hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan memerangi narkotika justru kong kali kong terlibat peredarannya. Pengusutan tuntas harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Tim Liputan Kompas TV.